Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang masuk ke materi 6 ya. Jadi bagi teman-teman ya yang baru masuk ya atau masuk loncat ke materi 6, saran saya ke materi pembukaan dulu ya. Habis itu materi 1 ya, berurutan. Ya, karena apa? Karena kalau langsung loncat ya itu ya bagus juga sih, bisa juga, cuman bagusnya berurutan. Jadi yang ringan-ringan dulu ya teman-teman. Karena ya alhamdulillah ini benar-benar kisah nyata saya yang tadinya dari nol nggak bisa apa-apa. Sekarang alhamdulillah Allah kasih keberkahan, rizki yang melimpah, rizki yang banyak. Ya alhamdulillah gitu ya teman-teman. Jadi syukurnya saya mau share ya ke teman-teman supaya apa? Teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan. Ya, terus ya video-videonya kalau bisa gitu ya, teman-teman jangan skip. Ya, bukan apa-apa, nanti kelewat atau yang pentingnya nanti terlewat. Nah, itu dia. Soalnya kalau dia skip ya itu nantinya juga nggak bagus ya buat teman-teman juga ya. Oke ya teman-teman, gitu aja. Ya, terus kita langsung masuk ke materi ke-6. Ya, materi ke-6 itu materi ke-6 apa? Yaitu tentang sholat. Ya, kadang orang nggak paham gitu ya. Hubungannya apa sih sholat dengan rezeki? Ya, hubungannya sholat dengan rezeki itu sangat erat sekali teman-teman. Ya, mungkin kita nggak paham gitu arti bacaan sholat. Jadinya kita juga nggak paham ya hubungannya tentang rezeki. Nah, jadi teman-teman kita sholat, ketika kita sholat itu kan ketika duduk di antara dua sujud ya. Teman-teman sering baca warzuqni ya. Ingat nggak? Robbi firli warhamni wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, kalau teman-teman belum paham itu semuanya, bisa sekarang belajar gampang ya, cari di Google ya. Nah, saya mau nekanin yang tentang warzukni. Ya, warzukni. Ya, warzukni di sini apa? Ya Allah berikan rizki kepada saya. Ya, di sini teman-teman ketika sholat resapin gitu artinya, resapin maknanya. Ya, jadi paham gitu kan. Robbik firli ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni ya Allah, kasihanilah aku atau kasih sayangilah aku, wajeburni ya Allah, tutuplah aibku, warfa'ni ya Allah, tinggikan derajatku, warzukni ya Allah, berikan rizki kepadaku. Nah, di sini teman-teman, nah itu harus paham. Jadi sholatnya khusyuk, sholatnya juga enak gitu. Terus juga ketika kita ada masalah di Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, adanya di sebelah kanan, itu ayat 45, 5 baris dari bawah, apa bunyinya? Betul, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya teman-teman, kalau ada lagi masalah ya dari Al-Quran sendiri itu Allah yang bilang wasta'inu, mintalah pertolongan dan mintalah pertolongan ke bis-sabri was-shalah, dengan sabar ya dan sholat. Ya, sabar dan sholat. Nah, di situ kita minta pertolongan apapun itu masalahnya. Jadi bukan hanya masalah rezeki, tapi juga masalah apapun. Itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya sholat itu ya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi teman-teman, kita harus terus belajar ya. Agama Islam ini agama yang sangat bagus sekali dan sangat luas sekali. Jadi kita harus terus belajar gitu mengenai arti dari sholat tersebut, arti dari sabar tersebut ya. Supaya apa? Kehidupan kita tuh juga enteng ya teman-teman. Ringan, tenang, santai, dan damai. Nah, terus ini buat bagi yang laki-laki, jangan sampai tinggalin masjid ya teman-teman, ya khususnya untuk bapak-bapak ya, jangan tinggalin masjid ya. Sholat itu berkaitan dengan masjid. Masjid itu artinya sajadah yasjudu, masjid tempat sujud ya. Jadi jangan sampai tinggalin. Karena apa? Masjid itu rumah Allah. Ketika kita ada masalah, ngapain kita ke rumah pejabat, ngapain kita ke rumah Pak RT,
Ngapain kita ke rumah Pak Lurah? Atau ngapain kita ke rumah tetangga kita minjem duit? Mendingan kemana? Ke masjid, ke rumah Allah. Minta langsung pertolongan sama Allah. Yang maha kaya Al-Ghani. Yang maha Al-Fatah. Yang maha membuka ya pintu segala keberkahan, pintu rezeki. Nah di sini ya teman-teman. Nah, banyak kan kita lupa ini. Kalau lagi ada masalah, malah ke orang pinter. Ya, padahal nggak pinter dia juga ya teman-teman ya. Nah, di situ ya teman-teman harus belajar lagi ya yang banyak. Ya, atau ya tonton aja ya, apa ceramah-ceramah. Atau ya ini nih pengalaman saya pribadi. Lihat aja dia di channel-channel saya gitu ya. Insya Allah saya akan share gitu ya teman-teman. Ya, terus apa? Sholat itu kan kita kalau panggilan azan gitu ya. Hayya 'alal falah. Nah, al-falah itu Allah minta kita apaan? Hayya 'alal falah. Apa artinya? Marilah kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Jadi sholat itu sebenarnya bukan untuk memberatkan Bapak Ibu semuanya. Bukan untuk memberatkan teman-teman semuanya. Tapi Allah mau apa? Kita al-falah. Allah itu mau kita menang. Allah itu mau kita senang. Allah itu mau kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi rumusnya ini sholat itu wajib ya. Emang wajib kan? Oh iya, satu lagi. Kenapa sholat itu kayak untuk puasa itu kan dari Al-Quran, wahyu turun gitu. Terus untuk ibadah yang lainnya ya, zakat, itu sodako, infak segala macam itu turunnya lewat Al-Quran wahyu. Tapi kalau sholat ini turunnya gimana? Iya betul, lewat Isra Miraj. Jadi Allah itu dimanggil Nabi Muhammad ya untuk mana? Ke arsy-Nya Allah ya, bertemu langsung kepada Allah untuk menerima amalan sholat. Khusus banget ini sholat, makanya ya amalan yang langsung dipanggil Nabi Muhammadnya untuk naik ke arsy-Nya Allah. Kenapa? Supaya apa? Manusia itu falah, senang, menang, tenang gitu ya teman-teman. Kalau udah sholat tuh tenang hati kita. Karena apa? Masalah kita numpuk nih di atas kepala ya. Terus kita sujud ya menuju Allah, itu Allah akan limpahkan masalah kita ke tanah. Nah, ketika kita sujud ya, sujud masalah ini yang ada di kotak kita tuh masuk ke tanah, hilang masalah kita. Beban di pundak kita juga turun ikut masuk ke dalam tanah, dalam ikut sujud kita. Nah, jadi apa? Tenang. Coba teman-teman ketika lagi ada masalah sholat ya. Karena apa? Rasulullah juga gitu. Ketika lagi ada masalah sholat ya. Tenang ya, kalaupun belum waktunya sholat, ketika lagi pusing, lagi stres itu sholat aja, sholat hajat ya, sholat taubat itu waktunya. Ya udah, kita lagi ada masalah sholat gitu ya teman-teman. Jadi perbanyak sholat itu bagus sekali ya. Tahajud juga 11 rakaat ya teman-teman ya, itu juga powerful yang kemarin ya, materi kemarin. Nah ini tambahan lagi sholat hajat, sholat duha ya, sholat taubat ya, silakan teman-teman ya. Ini pengalaman saya, jadi deketin masjid ya, karena Allah menginginkan kita falah, kemenangan, kesenangan dan ketenangan ya. Karena rizki ini kan warzukni juga, kita benar-benar resapin Allah akan berikan rizki. Warfa'ani, Allah angkat derajat kita juga dengan sholat ini ya. Terus kalau untuk yang perempuan itu sholatnya di rumah juga cukup ya. Kalau yang laki-laki di masjid ya. Oke, itu aja. Oh iya, ada lagi hadis. Oh iya, sorry, satu lagi. Ditanya Rasulullah sama sahabat, amalan apa yang afdol, amalan apa yang utama, amalan apa yang ajib gitu, yang bagus. Itu apa? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Jadi ketika ada panggilan sholat, jangan ditunda-tunda. Ya, Allah manggil langsung. Ya, kalau perlu sebelum Allah manggil kita udah standby. Ya Allah, saya udah siap nih ya Allah. Saya udah standby nih ya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan ntar dulu saya lagi ini apa sih sibuk kerjaan. Ntar dulu saya lagi masak. Ntar dulu saya lagi mandi. Ntar dulu saya lagi rapat.
Ya, jadi lebih pentingin sholat, jangan mentingin rapat. Ya, banyak kan dari kita sekarang gitu, tanggung lagi rapat, tanggung lagi meeting, tanggung lagi nge-zoom, tanggung lagi bla 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 bla. Jadi utamakan dulu as-sholatu ada waqtiha. Oke ya. Terus kultu semua ayun, kata sahabat, apalagi ya Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, kultu semua ayun birrul walidain. Ya, jihad fi sabilillah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, yaitu amalan yang paling azam, paling bagus, paling afdol menurut Allah. Oke teman-teman, ya dipraktekin ya, dikit-dikit sholat dan dikit-dikit ini ke masjid ya. Terus ke masjid sholat 5 waktu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan ini saya berharap teman-teman bisa praktekin semuanya ya. Terus kalau udah praktek bagusnya komen itu ya. Jadinya teman-teman interaktif juga ya. Atau kalau mau tanya silakan komen ya. Tanya ntar saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.